Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahidul Haq Munir. Di sini saya akan membacakan surah Al-Alaq yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Luwu sebagai nilai ujian akhir semester. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abadan iza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kazibatin qati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam video ini saya akan melanjutkan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh ibu dosen pengampu mata kuliah. Ada 3 pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama itu pertanyaan tentang dipadukannya budaya atau tradisi lokal dengan agama Islam di Tanah Luwu, mencerminkan kompleksitas hubungan antara identitas kultural dan keagamaan. Dalam beberapa kasus, meskipun terdapat upaya untuk menyelaraskan tradisi lokal dengan ajaran Islam, sering masih ditemukan perbedaan atau konflik antara keduanya. Di tengah masyarakat di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan, budaya dan tradisi memiliki akar yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan masuknya agama Islam, terjadi upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ini ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Meskipun demikian, tantangan muncul ketika beberapa aspek tradisional bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam ritual atau praktik adat tertentu yang mungkin tidak selaras sepenuhnya dengan norma-norma Islam. Ini bisa mencakup aspek-aspek seperti ritual keagamaan, pakaian adat, atau kebiasaan tertentu yang tidak sejalan. Dalam kondisi semacam ini, masyarakat sering dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana menyelaraskan dan mengintegrasikan dua warisan budaya yang berbeda ini. Dan yang pertanyaan kedua, sebagai generasi milenial, saya dapat mempromosikan budaya Tanah Luwu ke masyarakat melalui media sosial atau media digital. Yang pertama itu, saya akan membuat vlog atau video pendek. Membuat vlog yang menggambarkan kehidupan sehari-hari tradisi unik dan keindahan alam Tanah Luwu. Misalnya video tentang festival adat atau potret hadian masyarakat yang menarik perhatian pemirsa global. Yang kedua, media sosial, aktif membagikan foto, fakta, dan cerita singkat tentang Tanah Luwu seperti di Instagram, Twitter, atau Facebook. Dan yang ketiga, blog atau artikel, menulis blog atau artikel tentang sejarah, kebudayaan, dan tempat wisata di Tanah Luwu. Dan yang keempat, kolaborasi, berkolaborasi dengan influencer atau konten kreator yang memiliki basis pengikut internasional untuk membantu memperkenal budaya Tanah Luwu. Dan yang kelima, kelas workshop atau kelas dan workshop online, mengadakan kelas atau workshop online yang membahas seni musik atau masakan tradisional Tanah Luwu. Pertanyaan ketiga itu, budaya sering tergerus oleh kemajuan zaman karena pengaruh dari globalisasi, teknologi, dan perubahan gaya hidup. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tergerusnya budaya yang meliputi itu, yang pertama, globalisasi. Interkoneksi global memungkinkan masuknya budaya luar yang dapat menggeser atau menggantikan tradisi lokal. Dan yang kedua, teknologi perkembangan mempengaruhi cara kita berkomunikasi,
hiburan dan gaya hidup yang dapat merubah prioritas dan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, urbanisasi. Migrasi penduduk ke perkotaan seringkali membawa perubahan dalam gaya hidup dan menggeser tradisi pedesaan. Dan yang keempat, media massa. Paparan yang terus-menerus terhadap budaya asing melalui media massa dapat mengubah preferensi dan nilai-nilai masyarakat. Untuk menjaga budaya dan mempertahankan ciri-ciri agama Islam, beberapa langkah yang dapat diambil itu yaitu meningkatkan pendidikan, yaitu pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai budaya dan agama Islam, pendidik formal dan informal. Dan yang kedua, promosi seni dan tradisi, mendukung dan mempromosikan seni dan tradisi lokal, termasuk seni rupa, musik, tarian, dan kerajinan tangan, yaitu sebagai bagian dari identitas budaya. Dan yang ketiga, memperdayaan komunitas lokal, memperdayakan komunitas lokal untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya mereka sendiri. Dan yang keempat, digitalisasi yang berkesinambungan, menggunakan teknologi yang bijak untuk mempromosikan budaya melalui platform digital, tetapi tetap menjaga nilai-nilai tradisional. Dan yang kelima, interaksi antar generasi, mendorong dialog dan antar generasi untuk mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang keenam, implementasi. Syariat Islam menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat identitas Islam dalam konteks budaya setempat. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.